Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, Jemaat GPPS Bethlehem yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kegiatan gereja dalam 1 minggu ke depan belum dapat dilaksanakan secara sepenuhnya, namun kita akan tetap mengadakan ibadah secara online setiap hari Minggu mulai pukul 8 pagi hingga selesai. Dan jangan lupa ibadah sekolah minggu juga diadakan secara online. Dapat Anda akses melalui Facebook dan Instagram setiap hari Minggu mulai pukul 10 pagi hingga selesai. Selain itu, untuk para pemuda akan ada ibadah pemuda secara online yang akan disiarkan melalui Facebook dan Instagram setiap hari Sabtu mulai pukul 18.30 hingga selesai. Jangan lewatkan renungan malam atau rema yang disiarkan setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 18.30. Sekretariat gereja beroperasi secara normal setiap hari kerja mulai dari hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang. Persembahan diakonia, persembahan kas gereja, persembahan persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat Anda salurkan melalui kotak persembahan yang disediakan di sekretariat gereja atau dapat Anda salurkan melalui nomor rekening yang tercantum di layar Anda. Kami terus mengajak Anda untuk melakukan persekutuan doa di rumah kita masing-masing setiap hari mulai pukul 7 malam hingga selesai. Kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita biar Tuhan memulihkan keadaan bangsa dan negara kita. Kita berdoa buat para pemimpin kita agar mereka dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tidak lupa kita juga berdoa buat para tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam memerangi wabah ini, biar Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa untuk kita tetap berada di rumah dan tidak bepergian keluar rumah jika tidak terlalu penting. Namun jika kita harus bepergian keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Mari kita persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita dalam ibadah online minggu pagi hari ini. Kita mau berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita yang ada di rumah. Kita mau bersekutu bersama-sama. Kita memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus tanpa melakukan kegiatan apapun. Biarlah ibadah online kita minggu pagi hari ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Shalom, selamat pagi semua Bapak Ibu, Saudara yang ada di rumah. Saat pagi hari ini kembali kami semua di sini akan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk kita bersekutu kembali ke hadapan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur karena dalam keadaan apapun Tuhan Yesus tetap baik buat kita. Mari untuk mendahului ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu baiknya Engkau di dalam kehidupan kami. Kami boleh bersyukur Tuhan, di dalam hari-hari kami Bapa, tanpa terasa Tuhan, Engkau tetap menyertai kami Bapa. Saat pagi hari ini Tuhan kami kembali datang Tuhan Yesus ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk kami bersama-sama kembali ingin memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebelumnya Tuhan Yesus, Tuhan kiranya boleh berkenan kepada kami. Tuhan ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Sehingga kami layak Bapa untuk datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus Tuhan Yesus untuk bersama-sama dengan kami. Kiranya Engkau mau menerima semua pujian-pujian kami. Penyembahan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Hallelujah.
Jangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu.
Puji Tuhan, kembali kita akan sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Raja di atas segala raja adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, mari bersuka padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, mari bersuka padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, dan Kau tahu dan menilai hidupku, tak ada yang bersembunyi bagi. Selidiki kami Tuhan, aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah Kau lihat Tuhan, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari musik menyanyikan lagu ini, kita menyembah kepada Tuhan. Haleluya.
Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang memiliki segala kuasa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kami bersyukur pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan lagi untuk beribadah, untuk bisa mendengarkan firman Allah. Kami sudah memberikan puji-pujian kami kepada Tuhan. Kiranya pujian yang sudah kami persembahkan kepadamu menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya lewat berita firman-Mu, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Biar kiranya Tuhan urapi, kami semua yang mendengar boleh diberkati, boleh semakin memahami dan mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup kami. Urapilah kami. Singkirkanlah segala hal-hal yang ingin mengganggu kami ketika kami mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Oleh kemurahan Tuhan, meskipun sudah berjalan 3 bulan kita dalam suasana ibadah seperti ini, namun biarlah kita terus berdoa kepada Tuhan dan terus memanjatkan harapan-harapan yang terbaik kepada Tuhan. Agar di bulan-bulan berikutnya kita bisa kembali lagi bersama-sama ibadah di dalam tempat ini dengan suasana yang tetap kondusif, suasana yang tetap penuh dengan sukacita. Nah, pagi hari ini kita tetap mau menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetap iman kita jangan tergoyahkan, tetap iman kita berketetapan untuk menggantungkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena dialah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Saat ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema betapa hebat kuasanya. Saya mengambil dari kitab surat Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-19. Demikian kata firman Tuhan, Efesus pasal 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ya. Saya baca sampai ayat yang ke-22 dari surat Efesus 1. Dimulai dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Ya. Kita membaca ayat-ayat ini dengan sangat jelas ditegaskan oleh Paulus dalam suratnya kepada orang-orang yang ada di Efesus. Yang menjelaskan dari tema ini adalah doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Paulus mengharapkan orang-orang yang dilayani oleh dia di dalam pemberitaan Injilnya. Dia berharap orang-orang ini orang-orang yang benar-benar bisa memahami siapa Tuhan, siapa Allah yang dikenalnya. Sehingga mereka bukan hanya sekedar percaya, tapi mereka tahu, mereka yakin penuh Tuhan yang mereka percaya itu adalah Tuhan yang seperti apa. Saya memfokuskan kepada ayat yang ke-19. Ayat ini berkata, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasanya bagi kita. Betapa luar biasa Tuhan yang saudara dan saya percayai dalam hidup ini. Ya. Ada banyak orang yang menyebut banyak Tuhan. Ya. Agama-agama menyebut mereka memiliki Tuhan. Namun pagi ini saya memberitakan firman Allah sesuai dengan ajaran iman kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Ayat ini menjelaskan bahwa betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-21 berkata, Dia itu jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kristus Yesus adalah Allah. Ayat 21 dengan jelas tadi bahwa Dia lebih tinggi dari segalanya yang ada di dunia ini. Bahkan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya. Bapak dan Ibu, saya coba ingin mengajak kita kembali merenungkan perlahan-lahan ayat-ayat ini. Apa yang saudara ketahui tentang Allah sepanjang perjalanan saudara mengikut Tuhan? Apakah kita mengetahui tentang Dia hanya dari kata orang? Atau saudara dan saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam perjalanan iman saudara? Ya. Di sini saya akan mengajak saudara untuk kembali melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang Dia, tentang Yesus. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan tidak paham, tidak mengetahui kebenaran dan kekuasaan Allah yang kita sembah. Sehingga kehidupan Kristen kita hanya sebatas kepada fanatik agama. Atau sebagai orang yang fanatik dalam beragama. Tapi kebenaran tentang Allah sendiri tidak kita pahami. Ya. Betapa dangkalnya kita mengerti dan memahami siapa Allah kita. Saudara, di tengah suasana yang kita rasakan 3 bulan telah berjalan ini, secara manusia mungkin kita capek dengan suasana ini. Kita menantikan keadaan seperti ini segera berlalu. Kita menantikan bisa hidup normal. Bisa kembali beraktivitas dengan normal. Ya. Saudara-saudara, kita tidak bisa benar-benar menyelami situasi yang sekarang ini sedang terjadi. Apa maksudnya? Nah, disinilah saya ingin mengajak saudara-saudara supaya kita kembali melihat dan mengetahui kebenaran dan kekuasaan Allah yang kita sembah. Sehingga kerohanian kita tidak hanya sebatas kepada acara-acara ritual. Acara-acara yang berbau agama. Tapi kebenaran tentang Allah harus kita benar-benar pahami. Kenapa saya katakan ketika orang tidak memahami, tidak mendalami kebenaran tentang siapa Allah. Saudara, saya tidak akan mengulangi kembali dalam pembacaan Efesus 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Ayat-ayat ini bisa saudara ulang baca. Supaya kita lebih dalam lagi memahami dan mengerti, mengenal kebenaran tentang Yesus Kristus yang kita sembah. Segala kuasa yang telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Ya, Alkitab katakan seperti itu. Maka ketika kita hanya sekedar menjadi orang yang beragama, kalau kita hanya sekedar menjadi orang-orang yang beribadah saja, kita tidak mengenal Allah yang kita sembah, maka tidak heran saudara. Kalau masih banyak orang-orang yang menyebut dirinya orang Kristen, namun pada kenyataannya dia masih tidak memahami tentang Allah, sehingga di tengah kondisi dan keadaan yang terjadi dalam hidupnya, dalam kehidupannya, entah itu masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah jodoh, masalah pekerjaan dan masalah-masalah yang lain. Jangan heran
Masih banyak orang yang mencari bantuan lewat cara-cara yang lain. Seolah-olah Allah tidak sanggup membantu dalam kesulitannya. Ya, ironis memang, tapi inilah fakta yang ada. Mengapa orang-orang Kristen bisa sampai jatuh di dalam hal-hal yang sebenarnya kita nggak boleh lakukan itu. Karena kita tidak memahami tentang Allah. Sehingga akhirnya ketika tadi saya katakan, tiba-tiba datanglah masalah dalam hidup kita. Datanglah kejadian, keadaan yang sangat tidak kita inginkan. Maka masih banyak orang-orang yang tidak menyadari bahwa di tengah keadaan apapun yang terjadi atas hidup kita, Allah itu tetap ada bersama kita. Allah itu tetap hadir dalam hidup kita. Maka kalau kita membaca apa yang dikatakan Paulus dalam Efesus 1 ayat yang ke-19. Betapa hebat kuasanya atas kita orang-orang yang percaya. Masih kurang yakinkah kita akan kuasa Allah? Masih kurang yakinkah kita bahwa Allah kita, Allah yang mampu mengubah suasana hidup kita dan keadaan kita? Saudara, saya akan memberikan dukungan lewat ayat-ayat firman Tuhan. Saya selalu kembali kepada firman Tuhan ketika saya memberitakan kebenaran firman Allah. Ketika saya memberitakan tentang Allah saya dan Allah saudara. Saya tidak ingin memberikan saudara hanya sekedar dari pemahaman yang saya tahu secara logika manusia. Saya ingin beritakan kepada saudara pemahaman yang benar tentang Allah yang harus saya dan saudara ketahui. Kita mengikut Tuhan jadi orang percaya, jadi orang Kristen. Bukan hanya sekedar menjadi orang yang beragama. Tapi Tuhan ingin kita paham. Siapa Allah itu? Kita lihat dari kitab Ayub. Pasal yang ke-12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Ayub pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Allah. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang-orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Saudara-saudara, Ayub sebagai orang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, ya, dia berkata dulu dia mengenal Allah hanya dari kata orang. Namun sekarang dia tahu sendiri siapa Allah itu. Siapa Allah yang telah mengizinkan dia mengalami penderitaan sampai ke titik yang paling rendah. Disitulah yang membuat Ayub semakin mengenal Allah. Ketika Allah izinkan dia berada di sebuah titik terendah dalam hidupnya. Sudah tidak punya apa-apa. Disitulah dia memahami. Semakin mengenal siapa Allah sebenarnya. Yang mengizinkan peristiwa pahit terjadi dalam hidupnya. Ayub pasal yang ke-12 ayat 13 sampai dengan 16. Dia coba menjelaskan tentang Allah. Yang sudah kita baca. Pada Allah ada hikmat dan kekuatan. Pada Allah ada pertimbangan dan pengertian. Kalau Allah membongkar, tidak ada yang bisa membangun kembali. Kalau Allah menangkap, tidak ada yang bisa melepaskannya. Bila ia membendung air maka kering. Bila dia melepaskan maka air akan menguasai atau akan mengalir. Dan pada dialah kuasa kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Pada dia. Pada Allah saudara dan Allah saya. Kisah Ayub. Ketika Tuhan izinkan dia berada di sebuah kondisi yang sangat pahit dalam hidupnya. Di situ Allah sedang ingin membuktikan
Sampai sejauh mana Ayub mengenal Allah. Meskipun dia pernah mengeluh, meskipun dia pernah berkata-kata seolah-olah dia, kenapa dia harus hadir lahir di dunia ini. Ketika dia merasakan penderitaan itu, hatinya pun pahit. Dia pun manusia biasa. Namun ketika dia mempelajari peristiwa apa yang dialami dalam hidupnya, dia barulah menyadari bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa saja sesuai dengan keputusan Tuhan atas hidup manusia. Kalau dia yang menangkap, tidak ada yang bisa melepaskan. Kalau dia membendung air, tidak ada orang yang bisa menahannya. Semua ada di dalam kekuasaannya. Maka tadi di dalam Efesus 1 ayat 19, betapa hebat kuasanya. Tidak ada yang bisa menandingi Allah. Dia bisa lakukan apa saja sesuai dengan apa yang diinginkannya atas dunia ini, atas kehidupan setiap orang. Betapa hebat kuasanya bagi dia yang percaya, bagi mereka yang percaya. Bukankah saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Bukankah kita orang-orang yang memuji akan nama Tuhan, berdoa dalam nama Yesus, memuji nama Tuhan dalam hidup kita? Namun sejauh manakah kita mengenal Dia dalam hidup ini? Sehingga ketika Dia izinkan kita berada di sebuah titik terendah dalam hidup kita, seolah-olah jalan di kanan buntu, di kiri buntu, di depan tidak ada jalan, di belakang tidak ada jalan. Masihkah imanmu engkau gantungkan dan percayakan kepada Tuhan? Masihkah kita percaya di tengah suasana dan keadaan yang seolah-olah kita menemukan jalan buntu? Masihkah kita percaya bahwa di situ ada Tuhan? Karena Dia berkuasa mengubah apapun. Dia berkuasa untuk melakukan apapun dalam hidup kita dan dalam dunia ini. Lihat apa yang dikatakan 1 Samuel 2 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Saya bacakan ayat ini untuk kita. 1 Samuel 2 ayat 6 sampai 8. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Perhatikan baik-baik ibu, bapak, saudara. Jemaat Tuhan yang sedang duduk mendengarkan firman Allah dan yang sedang beribadah. Dengarkanlah baik-baik. Apa yang dikatakan Paulus, perhatikanlah bagaimana cara kamu mendengar. Sehingga ketika kita mendengar firman Allah dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang tertuju kepada Tuhan, inilah yang akan membuat kita bisa memahami tentang kebesaran Allah dalam hidup kita. Kehebatan kuasanya dalam hidup kita. Ayat ini berkata, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan ia meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Cukup saudara, pembuktian ayat-ayat yang sudah kita baca pada pagi hari ini sudah sangat cukup jelas membuktikan siapa Allah. Sudah sangat cukup jelas memberitahukan kepada saya dan memberitahukan kepada saudara, saudara dan saya punya Allah seperti apa. Kalau tadi Ayub berkata pada dia ada hikmat dan pengertian. Kalau dia sudah menangkap tidak ada yang bisa melepas dan seterusnya. Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 6 dan ayat sampai dengan ayat 8. Ini ayat-ayat mengatakan lebih jelas. Dia berkuasa mematikan dan menghidupkan. Dia berkuasa menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Dia berkuasa membuat miskin dan membuat kaya. Dia berkuasa mengangkat orang dari dalam debu.
Mengangkat orang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Saudara, ayat-ayat di atas ini sudah sangat jelas memberitahukan pada kita. Enggak perlu lagi kita ragu dengan Allah, saudara. Saat engkau berada di jalan tersempit sekalipun, ketika seakan-akan hidup kita sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya mencari jalan, meminta pertolongan. Jangan keluar dari Tuhan. Jangan keluar dari jalan Tuhan. Tetap ikuti jalannya. Karena apapun yang dia lakukan dalam hidup saya dan hidup saudara, semua yang dia kerjakan itu sempurna adanya. Saudara-saudara, ayat-ayat ini mengungkapkan keberadaan Allah. Sudah sangat jelas saya katakan. Oleh karena kita tidak benar-benar mengenal dia, maka yang terjadi adalah seperti yang saya katakan di atas tadi. Seolah-olah Tuhan tidak lagi sanggup menolong. Seolah-olah Tuhan itu terlalu jauh ada di sorga, sehingga dia tidak bisa mendengar apa yang kita minta dan kita doakan. Seolah-olah merasa Tuhan sudah tidak punya kuasa lagi untuk menolong kita. Ini pentingnya untuk kita membaca firman. Merenungkan firman baik-baik setiap hari. Supaya Roh Kudus memberikan kita pemahaman yang benar. Supaya tindakan, sikap, jalan hidup kita tidak menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan. Pikiran kita diarahkan. Jalan kita dipimpin. Orang-orang Kristen yang benar-benar mengetahui tentang Allah secara jelas, memahami Allah dengan benar, maka yang terjadi adalah dia akan melakukan segala sesuatu dalam hidupnya atas tuntunan dan kehendak Allah. Artinya hidupnya tidak semau gue, tidak semaunya sendiri. Sehingga seolah-olah Tuhan gak ada arti apa-apa. Dan seringkali banyak orang menganggap dia lebih pintar. Dia lebih hebat. Sehingga banyak kali mengandalkan kehebatan dan kekuatannya. Ketika gagal baru menyesal. Ketika tidak berhasil baru dia menyesal. Saudara, perhatikan. Sejak dari kecil kita sudah belajar. Kita didoktrin. Harus beriman. Iman itu harus kuat. Orang-orang tua kita mengajarkan kita tentang iman. Ya, kita dididik harus memiliki iman yang tangguh. Hari ini saya mau berkata kepada saudara. Ketika kita sebagai orang Kristen benar-benar mengetahui. Bukan cuma sekedar mengetahui. Mengenal dan memahami jalan-jalan Tuhan. Dengan benar. Maka dia akan melakukan segala sesuatu dalam hidupnya. Dalam kehendak dan tuntunan Tuhan. Dia enggak hidup semaunya sendiri. Karena sadar bahwa Allah itu yang punya kuasa. Sadar bahwa Allah itu yang berkuasa mengangkat dan berkuasa untuk menurunkan. Berkuasa membuat orang berhasil. Dia juga berkuasa untuk menjadikan kita gagal dalam apa yang ingin kita capai. Karena kita tidak menyadari bahwa jalan hidup kita ini harus dalam tuntunan Tuhan. Jadi jangan anggap hal yang biasa kalau kita bicara tentang Allah. Jangan anggap sepele kalau kita bicara tentang Yesus Kristus Tuhan. Ya, tidak ada suatu pun manusia yang bisa dilakukan kalau Allah tidak mengaruniakannya. Kalau Allah tidak memberikannya keberhasilan, maka mulai hari ini, mulai saat ini, jangan remehkan tentang Tuhan dalam hidup kita. Saudara bisa kecewa sama manusia, tapi jangan sampai saudara kecewa dengan Tuhan. Ya, jangan sampai saudara kecewa dengan Tuhan. Kita bisa kecewa dengan manusia, tapi kita tidak boleh sampai kecewa dengan Tuhan. Lihat ayat-ayat yang sudah saya bagikan untuk saudara. Dia punya kuasa. Karena apa? Tadi di dalam Efesus 1 ayat yang ke-22.
Semua telah diletakkan di bawah kakinya. Di bawah kakinya kuasa itu sudah diletakkan. Jadi kita punya Allah yang hebat, saudara. Betapa hebat kuasanya atas kita yang percaya. Apa yang bisa manusia lakukan, saudara? Manusia itu cuma uap. Manusia itu cuma tanah liat. Manusia itu seperti bunga. Keindahannya itu seperti bunga. Sadarkah kita untuk apa Tuhan ciptakan kita? Sadarkah kita untuk apa kita hidup? Untuk apa kita ada di dunia ini? Ya. Kalau dalam kitab Yesaya 43 ayat yang ke-7, saudara. Untuk apa saya dan saudara diciptakan dan untuk apa saya dan saudara ada di bumi ini? Yesaya 43 ayat 7 berkata begini. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi Tuhan menciptakan saya dan menciptakan saudara adalah untuk memuliakan Tuhan. Yesaya 43 ayat yang ke-7 berkata dengan jelas, semua orang yang kuciptakan, ya, semua orang yang kuciptakan adalah untuk kemuliaanku. Saudara diciptakan, saudara dibentuk, saudara dan saya dijadikan untuk memuliakan Tuhan. Itu tujuannya Tuhan, saudara. Untuk saya dan untuk saudara. Saudara diciptakan, saya diciptakan, saudara dibentuk, saya dibentuk dan dijadikan untuk memuliakan Tuhan. Hidup ini dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita bisa memuliakan Allah? Miliki cara hidup yang benar, saudara. Dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam perbuatan-perbuatan dan sikap hidup kita. Pagi ini kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Bahwa Tuhan yang punya kuasa atas langit dan atas bumi. Dia juga Tuhan yang punya kuasa untuk mengatur hidup kita. Bahkan hidup yang masih 10 tahun ke depan. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi dengan kita semua. Tuhan sudah tahu. Maka jangan serahkan hidup kita sama hal yang lain. Kita hanya mau menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Anak-anak sekolah, ya, hari-hari ini mereka sedang mencari sekolah baik yang tingkat SLTP, SLTA. Libatkan Tuhan supaya engkau mendapatkan tempat pendidikan yang baik. Anak-anak muda yang sedang berdoa untuk jodoh, libatkan Tuhan. Jangan pernah berusaha dan memakai pikiran sendiri. Pekerjaan kita mungkin hari-hari ini tidak selancar sebelum terjadinya COVID-19. Libatkan Tuhan. Apa yang tidak bisa menurut pikiran kita, Tuhan bisa memberikan kita hikmat, pengertian. Dan Tuhan akan membuat kita bisa menggali potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Jangan kita pasrah, hidup ini adalah perjuangan. Yang terus harus kita perjuangkan dengan gigih. Kita tahu kita tidak sendiri. Kita tahu bahwa kita tidak dibiarkan Tuhan. Tapi Tuhan ada terus bersama dengan kita. Saudara, itu sebabnya saya katakan untuk 10 tahun ke depan pun Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi dengan saya dan apa yang terjadi dengan saudara. Saudara, sebenarnya secara manusia saya sebagai hamba Tuhan, bahkan rekan-rekan hamba Tuhan pun merasa capek dengan keadaan 3 bulan yang sudah kita alami ini. Khotbah di depan kursi-kursi kosong. Rindu dengan jemaat bisa kembali beribadah. Kadang-kadang pun pikiran kita seperti itu. Namun bersyukur ketika kami merasa lelah, merasa capek dengan keadaan yang ada. Tuhan selalu memasukkan dalam pikiran-pikiran kami hal-hal yang positif dan menghibur kami dengan Roh Kudus-Nya. Sehingga di dalam keadaan jenuh dan keadaan lelah, Dia memberikan kami kekuatan yang baru untuk bisa terus menjalani dengan menatap hari esok, terus penuh harapan kepada Tuhan. Bapak dan Ibu,
Sebab itu saya ingatkan kembali kepada kita. Mari percayakanlah hidup kita pada Tuhan. Jangan engkau mengandalkan kekayaanmu, uang, jabatan, tahta, kepandaian. Semua tidak berguna kalau Tuhan tidak berkenan memberkati. Gak ada gunanya kalau Tuhan tidak berkenan memberkati kita. Tapi kalau Tuhan berkenan akan hidup kita, hal yang kecil dan sederhana pun bisa jadi berkat buat kita. Yang tidak kita pikirkan justru akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ya, jadi jangan gunakan kekayaan, uang, pangkat, jabatan, kepandaian apapun saudara. Saudara andalkan dalam hidup saudara. Suatu saat saudara akan kecewa. Andalkanlah Tuhan. Sebab dialah pemilik seluruh hidup kita, masa depan kita. Apa yang kita mau kerjakan, tetap kita percaya bahwa semua rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada apa yang kita rancangkan. Maka aplikasi dari firman Tuhan yang kita dengar, yang pertama saya mau katakan, percayakan hidupmu hanya pada Tuhan. Bukan pada uang, bukan pada kekayaan, jabatan, semua akan lenyap. Dalam seketika, karena dari dalam 1 Samuel 2 berkata, dia berkuasa merendahkan dan meninggikan. Dia berkuasa menghidupkan dan mematikan. Dia berkuasa atas segala-galanya. Yang kedua, aplikasinya untuk hidup kita adalah lakukan hal yang terbaik buat Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah berikan yang terbaik buat kita. Yang ketiga, sadari bahwa apa yang Tuhan lakukan untuk kita adalah hal yang terbaik. Agar supaya kita selalu mengikuti pimpinan dan tuntunan Tuhan. Ya, anak-anak muda yang sedang mencari pekerjaan, ikutilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kau gak akan pernah salah kalau mengikuti tuntunan Tuhan. Yang keempat, jangan gantungkan hidupmu pada apa yang ada di dunia. Semua bisa berubah sewaktu-waktu. Semua bisa habis sewaktu-waktu tanpa kita bisa prediksi. Yang kelima, kita diciptakan untuk memberitakan kebesarannya. Bukan kemegahan diri kita, tapi Tuhan yang kita megahkan. Puji Tuhan. Pagi hari ini, saya percaya saat kita mendengar firman Allah, kiranya firman ini akan membentuk pikiran kita. Membentuk cara kita memandang Tuhan. Membentuk keyakinan kita kepada Tuhan. Sehingga tidak ada lagi kata ragu dalam mengikut Tuhan. Tidak ada lagi kata bimbang dalam mengikut dan melayani Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang bisa menjadi andalan hidup kita. Sampai selama-lamanya. Ayat-ayat di atas yang sudah saya berikan kepada saudara. Kiranya dapat memberikan kita pemahaman lebih jauh tentang Tuhan. Maka saya mau katakan betapa hebat dia untuk saya dan untuk saudara. Puji Tuhan, kiranya di hari-hari ini kita terus mempercayakan seluruh hidup kita hanya pada Tuhan saja. Ya, kita mempersembahkan seluruh keberadaan kita. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Mari sebagai manusia biasa kita mungkin bisa lemah. Sebagai manusia biasa kita mungkin bisa merasa jenuh. Sebagaimana Yesus pernah mengalami. Kalau saudara baca Markus 14 ayat yang ke-34. Dikatakan hatiku sedih. Seperti mau mati rasanya. Yesus sebagai manusia biasa pernah alami kesedihan. Rasa stres yang tinggi. Sampai dia katakan seperti mau mati rasanya. Mungkin kita sedang mengalami itu. Hari ini kita percaya bahwa Allah kita hebat. Kuasanya tidak terbatas. Pengertian yang Tuhan berikan kepada kita adalah percayailah dia sepanjang kau hidup di bumi ini. Percayailah dia dalam setiap langkah, dalam setiap hidup yang kita jalani hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Uang kita tidak bisa menyelamatkan kita. Jabatan kita, pangkat kita, kekayaan kita, pendidikan kita tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan kita hanya Tuhan saja. Mari kita tundukkan kepala kita bersyukur kepada Tuhan.
Di tengah ibadah kita pada pagi ini, saya diingatkan Tuhan ketika ingin memberitakan firman buat saudara di minggu pagi tanggal 21 Juni ini. Dan Tuhan mengingatkan saya agar memberitakan ini kepada saudara. Bahwa Tuhan masih tetap Tuhan yang sama. Kuasanya tidak berubah. Dia sanggup melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang selalu menyerahkan hidupnya ke dalam tangannya. Mari kita berdoa saudaraku. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan. Masih diperdengarkan firman Tuhan kepada kami semua. Ada kalanya hidup ini memang terasa begitu berat. Ada kalanya kami mengalami kejenuhan. Ada kalanya kami mengalami ya Tuhan, suasana yang sangat kami tidak inginkan. Sebagaimana apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Tuhan, namun satu hal yang membuat kami tetap kuat adalah ketika kami membaca dan merenungkan firman serta mendengar dengan baik. Bukakanlah pikiran kami dan hati kami agar mengenal Tuhan secara mendalam. Sehingga ketika kejadian-kejadian yang tidak kami harapkan itu datang menimpa kami. Kami tidak akan mencari pertolongan lain. Kami cuma mau cari Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kiranya firman ini terus bertumbuh dalam kehidupan kami semua. Kami mengenal siapa Tuhan yang hebat itu. Yang berkuasa merendahkan dan meninggikan. Yang berkuasa menjadikan orang berhasil dan gagal. Yang berkuasa membuat miskin dan membuat kaya. Yang berkuasa menghidupkan dan mematikan. Tuhanlah yang kami sembah. Yang namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk menerima keadaan apapun dalam diri kami. Dengan tetap mengandalkan kuasa Tuhan. Dengan tetap mengandalkan pertolongan Tuhan. Karena apa yang kau kerjakan itu baik adanya bagi kami. Terima kasih Bapa. Kegagalan sekalipun itu menjadi pelajaran bagi kami. Untuk kami benar-benar tahu bahwa ketika kami mencoba dengan kekuatan kami sendiri. Ternyata kami tidak mampu. Dan kami mulai sadar bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan seutuhnya dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu yang ada ya Tuhan. Berkati mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai kepada orang-orang tua. Berikan mereka kesehatan. Berikan mereka kekuatan. Berikan mereka sukacita. Berikan mereka senantiasa berkat Tuhan untuk kehidupan mereka. Jasmani mereka tercukupi. Rohani mereka juga semakin kaya dengan firman Allah. Sehingga tidak mudah mereka berpaling dari Tuhan. Tidak mudah iman mereka goyah di tengah situasi sulit sekalipun. Berkatilah karir mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Sehingga sekalipun di tengah masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Kami semua tetap bisa menikmati anugerah kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah anak-anak Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Baik itu ulang tahun hari jadi kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Berkati mereka dengan kebahagiaan, kesehatan, umur panjang. Semua berkat yang terbaik akan dilimpahkan Tuhan atas hidup mereka. Tuhan yang melindungi keluar masuk mereka dan Tuhan yang memberkati hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh jemaat-Mu yang telah hadir dalam ibadah online pagi hari ini. Kiranya diberkati Tuhan. Kiranya mendapat kekuatan dari Tuhan. Bila hari-hari ini kami sudah mulai lemah, bila hari-hari ini kami mulai putus asa, bila hari-hari ini kami mulai kecewa, biarlah pagi ini lewat firman Allah kami sudah diingatkan kembali bahwa apapun yang terjadi semua adalah atas kehendak Tuhan dan atas seizin Tuhan. Karena tidak sehelai rambut pun akan gugur dari kepala kami jikalau Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. Terima kasih Tuhan. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada pagi ini. Tim musik, tim pujian. Semuanya Tuhan berkati, bahkan multimedia. Tuhan berkati supaya hidup mereka terus dipakai untuk melayani Tuhan sampai garis finish. Terima kasih Bapak. Terus kami mendoakan untuk kesejahteraan, kondisi negara dan bangsa kami, juga daerah kami, provinsi kami Nusa Tenggara Barat. Kami rindu bisa keluar dari kondisi yang sulit saat ini Tuhan.
Karena itu pertolongan kami hanya dari Tuhan saja. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Tuhan. Itu sebabnya kami selalu berdoa, minta tolong, minta kemurahan Tuhan. Agar apa yang sedang terjadi ini dapat segera bisa terselesaikan. Dan kami boleh melihat Tuhan campur tangan di dalamnya dengan nyata. Terima kasih Tuhan, berkati perekonomian bangsa kami. Berkati keamanan bangsa kami dan daerah kami Tuhan. Berkati pasien-pasien yang sudah terpapar virus ini. Sembuhkan mereka. Setiap hari akan ada kabar baik. Karena setiap orang yang sakit telah disembuhkan Tuhan. Tim medis, dokter, para relawan yang bekerja di garda terdepan Tuhan. Berkati mereka. Berikan mereka tubuh yang sehat. Sehingga mereka tidak terpapar oleh virus penyakit yang dialami oleh pasien-pasien yang mereka rawat. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya Indonesia boleh keluar dari kondisi yang sulit ini Tuhan. Biarlah masyarakat boleh mematuhi himbauan. Sekalipun telah diberlakukan new normal. Semua kami tetap mengikuti himbauan yang ada. Sehingga tidak akan terjadi lebih banyak lagi orang-orang yang sakit oleh karena terinfeksi virus ini. Terima kasih buat pagi yang indah kami beribadah. Kami percaya sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan. Orang-orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Biarlah hidup kami boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kuatkan iman percaya kami. Hiburkan kami dan teguhkan terus. Supaya kami tidak goyah sekalipun kesulitan itu datang menerpa hidup kami. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk apa yang sudah kami terima lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sekarang hamba memohonkan berkat Tuhan. Buat semua jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pagi ini dalam hidup saudara, rumah tangga saudara. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahteranya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di dalam kecintaan Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba memintakan berkat ini. Haleluya. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega.
Ingatlah